Jumpa kembali dengan channel YouTube Opini Fat. Dalam konten kali ini, saya ingin mengutarakan pendapat saya dan memberikan judul pada konten kali ini, Justice Collaborator. Apa itu Justice Collaborator? Justice Collaborator adalah orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan dan penuntutan dalam suatu tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 37 ayat 3 dalam konvensi PBB. Justice Collaborator juga diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum. Justice Collaborator dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama di dalam perkara tindak pidana tertentu. Justice Collaborator disebutkan oleh pengacara Baradae dalam kasus kematian Brigadir J. Baradae di bawah pendampingan hukum kuasa hukum yang baru, yaitu Deolipa Yumara dan rekannya. Di bawah pendampingan Deolipa, Baradae mengaku atau membuat pengakuan baru yang cukup menghebohkan. Adalah tentang Baradae mendapatkan perintah untuk menembak Brigadir J. Entah siapa yang memberikan perintah atau perintah yang diberikan kepada Baradae itu akan nanti disebutkan oleh penyidik tim khusus yang sedang menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Tim khusus tersebut dibentuk oleh Pak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo. Lantas, kenapa Baradae mengajukan diri untuk Justice Collaborator? Seperti pengakuannya kepada penyidik tim khusus bentukan Kapolri bahwa dia bukan pelaku utama penembakan Brigadir J, dan dia juga mengatakan ada perintah yang diberikan kepadanya untuk menembak Brigadir J. Padahal sebelumnya Baradae mengaku bahwa atas perbuatan dialah tewasnya Brigadir J. Dan Komnas HAM juga mengatakan penetapan tersangka terhadap Baradae berdasarkan pengakuannya sendiri. Justice Collaborator yang diajukan oleh Baradae ini melalui pengacaranya Deolipa Yumara itu seakan memberikan fakta terbaru untuk masyarakat bahwa pelaku sebenarnya atau pelaku utamanya bukanlah Baradae yang menewaskan Brigadir J. Mengenai Justice Collaborator ini, Menko Polhukam Profesor Mahfud MD berkomentar. Ia mengatakan Baradae dalam hal mengajukan Justice Collaborator itu menunjukkan Baradae sadar bahwa dia bukan pelaku utamanya. Baradae setelah mengajukan untuk Justice Collaborator meminta perlindungan akan keselamatan dirinya. Itu artinya perintah yang diakui oleh Baradae yang diberikan kepadanya untuk menembak Brigadir J dengan dimintanya kepada LPSK untuk LPSK melindungi dirinya, itu menandakan bahwa tekanan batin yang dirasakan oleh Baradae sangat besar. Meskipun begitu, dia mencoba untuk berusaha untuk menguatkan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan wajah institusi Polri. Baradae bersiap untuk mengakui semuanya.
Dan justice kolaborator ini suatu hal yang dilindungi oleh undang-undang. Kalau di Indonesia itu terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Artinya, Baradae bukanlah orang satu-satunya yang menjadi penyebab kematian atau yang menembak Brigadir J. Artinya, di saat kematian Brigadir J, ada orang lain selain Baradae. Dan mungkin bisa saja orang lain yang berada di saat yang sama dengan Baradae tersebut adalah orang yang lebih tinggi pangkatnya dari Baradae ini. Namun demikian, apa keuntungan bagi Baradae dalam hal mengajukan diri untuk justice kolaborator? Pertama, justice kolaborator akan menguntungkan Baradae dan dia akan diberikan penghargaan untuk atau atas kesaksian yang diberikan Baradae sesuai fakta kebenaran yang terjadi di TKP. Kemudian Baradae mengajukan diri untuk justice kolaborator karena ia menyesal atas apa yang ia lakukan terhadap Brigadir J. Kemudian dengan mengajukan dirinya Baradae ini untuk justice kolaborator, perlahan-lahan mulai mengungkap tabir gelap ini menjadi terang. Bisa saja dugaan terjadinya pelecehan itu sebenarnya tidak terjadi. Dugaan pelecehan seksual terhadap ibu atau istri Pak Ferdi Sambo dan todongan pistol oleh Brigadir J kepada istri Ferdi Sambo, satu telah terbantah, yaitu tidak ada penodongan yang dilakukan Brigadir J terhadap ibu putri atau istri Pak Ferdi Sambo. Itu dibantah oleh Komnas HAM dan itu dianggap tidak ada karena tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Kemudian soal dugaan pelecehan seksual ini, meskipun penyidik Bareskrim Polri terus mencari fakta kebenarannya. Apakah benar tidak ada dugaan pelecehan seksual ini? Namun, kedatangan Ibu Putri ke Bareskrim Polri, dia mengatakan bahwa dia meminta maaf dan mengikhlaskan semua apa yang terjadi. Beliau belum bisa diperiksa dan belum bisa mengunjungi suaminya yang sekarang berada di Makobrimob. Kembali lagi ke justice kolaborator. Menurut saya, justice kolaborator yang ingin diajukan oleh Baradae murni datang dalam dirinya sendiri. Ia sadar karena ia bukan pelaku utama dan ia sadar ia akan memperbaiki keadilan dalam dirinya dan mencoba membantu keluarga Brigadir J untuk mendapatkan keadilan. Dan dia juga sadar bahwa dia bukanlah pelaku utama. Justice kolaborator yang diberikan atau diajukan oleh Baradae ini untuk mengembalikan kepulihan mentalnya setelah mendapat tekanan yang begitu keras dari orang yang berpangkat lebih tinggi darinya. Orang yang memberikan perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir J belum diumumkan, meskipun pengacara Baradae yang baru, Diolipa Yumara, mengaku telah mengantongi nama orang yang memberikan perintah kepada Baradae untuk menembak Brigadir J. Nama yang dikantongi tersebut diucapkan oleh mulut Baradae sendiri. Namun, itu belum bisa dipublikasikan karena itu adalah ranah dari penyidik tim khusus bentukan Pak Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri.
dengan mengajukan diri untuk justice kolaborator. Perlahan, kasus kematian Brigadir J yang skenario awalnya telah diumumkan dengan justice kolaborator ini, skenario awal tersebut akan buyar semuanya. Dengan demikian, di saat konferensi pers pertama, di saat mengumumkan kematian Brigadir J, dengan diajukannya justice kolaborator oleh Baradae ini, maka kemungkinan besar skenario awal yang telah disampaikan ke publik oleh perwira polisi, maka itu akan bisa runtuh, akan bisa buyar. Pasalnya, dalam justice kolaborator ini, Baradae siap atau mengaku siap untuk membuka atau memberikan keterangan apa yang terjadi sebenarnya, dan apa yang ia lihat, dan apa yang ia saksikan, dan apa sebenarnya yang ia lakukan pada saat kematian Brigadir J. Pun demikian, apabila Baradae ini mengungkapkan fakta kebenaran kasus kematian Brigadir J, dan ketika ia mengaku skenario awal yang telah dibangun buyar, maka apa yang mestinya dilakukan oleh Bareskrim Polri untuk menyelesaikan kasus ini, di mana skenario awal tersebut telah disampaikan, telah dikonsumsikan oleh publik. Bagaimana cara untuk meluruskan hal tersebut? Otomatis, apabila Baradae telah mengakui semuanya dan bukti-bukti telah didapatkan, maka orang-orang atau oknum pejabat polisi, entah bagaimanapun pangkatnya, yang di saat konferensi pers mengatakan skenario yang awal tersebut, bisa dipastikan skenario tersebut direkayasa. Maka untuk itu, sudah semestinya apabila Baradae telah mengungkapkan semuanya dan penyidik Bareskrim Polri, bentukan Pak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, mesti mengadakan penahanan kepada perwira atau oknum perwira atau oknum polisi yang menyampaikan skenario awal di saat konferensi pers pada saat pengumuman kematian Brigadir J. Karena skenario awal yang telah disampaikan tersebut bertolak belakang dengan apa yang diakui oleh Baradae, maka ada indikasi kebohongan di sana, ada indikasi rekayasa di sana, terlebih soal pengambilan CCTV. Penyidik tim khusus telah mengatakan bahwa penyidik tim khusus tersebut telah mengantongi nama orang yang mengambil CCTV. Padahal di saat konferensi pers pertama pengumuman kematian Brigadir J dikatakan CCTV rusak atau tersambar petir. Itulah maksud saya kebohongan yang telah disampaikan ke publik. Untuk itu, kepolisian mestinya tidak hanya mencopot orang yang memberikan keterangan tersebut, tetapi juga harus menahannya. Kenapa orang tersebut mengumumkan bahwa CCTV rusak disambar petir? Apa alasannya? Apakah dia dipaksa atau ditekan oleh orang yang pangkatnya lebih tinggi darinya? Kenapa dia mau berbohong? Apa alasannya? Apa motifnya? Itu harus diungkap atau harus diusut oleh kepolisian dan diungkap ke publik. Karena saat ini, kematian Brigadir J menyita perhatian masyarakat luas kepada institusi Polri. Maka dari itu, kepolisian dalam hal ini penyidik tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri kita harus membersihkan nama atau menjaga
kewibawaan atau memulihkan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Pun demikian Baradae. Baradae yang awalnya mengaku tertekan batinnya, atau tekanan batin dengan sangat kuat, yang saat ini berangsur pulih dari tekanan tersebut, dan ia juga mengaku telah siap untuk memberikan semua fakta kebenaran yang ia lihat, yang ia saksikan, dan yang ia lakukan pada saat di TKP. Maka dari itu, saya berharap justice kolaborator yang diajukan oleh Baradae ini akan mengungkapkan fakta kebenaran yang sebenarnya, agar institusi Polri kita kembali pulih namanya, kembali dipercayai oleh publik. Karena saat ini apa yang terjadi di tubuh institusi Polri atas kematian Brigadir J dikaitkan publik kepada kasus KM50. Ada yang mengatakan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh institusi Polri adalah mubahalah HRS. Maka dari itu, kepolisian tidak boleh salah, wajib tidak salah, atau tidak melakukan kesalahan sekecil apapun dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir J. Kalaulah tersangka pertama, Baradae, telah mengungkapkan bahwa ada perintah yang ia terima untuk menembak Brigadir J, maka itu indikasi adanya pelaku utama atau dalang penembakan yang menyebabkan Brigadir J mati. Demikian opini Fad kali ini. Jika Anda setuju dengan pola pikir dan sepemahaman dengan pikiran saya, subscribe channel YouTube Opini Fad dan bagikan channelnya sebanyak-banyaknya. Namun, apabila Anda kurang setuju dengan logika pemikiran saya, kurang setuju dengan atau kurang sepemahaman dengan saya, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tetap nantikan konten menarik lainnya di bidang hukum, politik, sosial, dan sejarah. Dan nantikan konten terbaru dari Opini Fad. Terima kasih.